semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di hari yang spesial ini aku akan membahas mengenai biografi Bapak Pramuka Indonesia. Nah, kalau gerakan kepanduan pertama kali diprakarsai oleh Bapak Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris pada saat itu yang terlibat dalam kekerasan dan juga tindak kejahatan. Nah, beliau ini menerapkan sistem scouting kepada 21 orang pemuda secara intensif dengan kegiatan perkemahan di Pulau Brownsea selama 8 hari pada tahun 1907. Sehingga Bapak Baden-Powell ini dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Setelah gerakan kepanduan ini menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, lalu gerakan kepanduan di Indonesia secara resmi dikenalkan kepada khalayak umum pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 dengan nama Gerakan Pramuka. Dan peresmian ini dilakukan sesaat setelah Presiden Republik Indonesia memberikan atau menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Lalu siapa sih Bapak Pramuka Indonesia? Jawabannya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nama atau istilah pramuka sendiri pertama kali dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diambil dari istilah Poromuko, yang merupakan nama dari pasukan khusus dan terdepan di Keraton Yogyakarta pada zaman penjajahan Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini merupakan Ketua Kuartir Nasional pertama kali. Selain sebagai Ketua Kuartir Nasional, beliau ini juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua 1 Mapinas, yang mana Ketua Mapinas itu adalah Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau ini menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional selama 4 periode berturut-turut. Periode yang pertama yaitu pada tahun 1961 hingga 1963. Lalu periode yang kedua yaitu pada tahun 1963 hingga 1967. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 1967 hingga 1970. Dan periode yang terakhir yaitu pada tahun 1970 hingga 1974. Nah, kalau dihitung-hitung beliau ini sudah menjabat selama 13 tahun lamanya. Nah, tidak hanya itu saja, janji pramuka yang dikenal sebagai Trisatya dan 10 aturan yang harus dipenuhi oleh anggota gerakan pramuka atau Dasadharma ini juga ditetapkan dan mulai diperkenalkan sejak resminya Gerakan Pramuka Indonesia. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Salah satu alasannya yaitu karena beliau menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional yang pertama dan langsung 4 periode berturut-turut yaitu pada tahun 1961 hingga 1974. Dan kemampuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini dalam mengelola gerakan kepanduan atau gerakan pramuka ini sudah sampai ke internasional. Dan atas jasa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, Gerakan Pramuka Indonesia mendapatkan anugerah Bronze Wolf Award yang merupakan penghargaan tertinggi dari WOSM atau World Organization of the Scout Movement, yaitu pada tahun 1973. Nah, atas jasa beliau dalam memperjuangkan gerakan pramuka Indonesia, sudah selayaknya kita juga harus mengenal lebih dekat sosok dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini. Jadi langsung saja kita membahas biografi Bapak Pramuka Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9.
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir pada tanggal 1 Oktober 1912 di Sompilan Ngasem, Yogyakarta. Beliau lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Dorojatun. Dan beliau ini merupakan anak ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Ibu Raden Ajeng Kustilah. Di usianya yang ke-3 tahun, beliau ini diangkat sebagai putra mahkota atau calon raja dan mendapat gelar yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengku Negoro Sudibyo Rojo Putro Narendra ing Mataram. Dan di usianya yang ke-4 tahun, beliau ini harus tinggal terpisah dengan keluarganya. Beliau ini dititipkan kepada keluarga Mulder, yaitu orang Belanda yang tinggal di Gondokusuman, Yogyakarta. Harapan dan juga tujuan dari kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini dititipkan kepada keluarga Belanda, yaitu ayah beliau menginginkan beliau ini mendapatkan pendidikan disiplin dan juga cara hidup yang sederhana meskipun beliau ini seorang anak raja. Nah, selama tinggal bersama keluarga Mulder ini, beliau mendapatkan panggilan unik nih dari keluarga Mulder, yaitu Hengki. Yang mana nama Hengki ini diambil dari nama Pangeran Hendrik, suami dari Ratu Wilhelmina di negara Belanda. Nah, kalau berbicara mengenai pendidikan dari beliau, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini mendapatkan pendidikan sejak kecil, atau kalau sekarang ini bisa dikatakan sejak TK gitu. Dan pendidikan taman kanak-kanak beliau ini beliau dapatkan di Frobel School, asuhan dari Jufro Wheeler di Bintaran Kidul. Dan beliau ini melanjutkan ke sekolah dasar yaitu di Europe Speech Lager School atau ILS yang berada di Yogyakarta dan lulus pada tahun 1925. Setelah beliau ini lulus dari ILS di Yogyakarta, beliau melanjutkan sekolah di HBS di Semarang atau Hoger Burger School. Dan setelah dari Semarang, beliau ini melanjutkan sekolahnya di Bandung yaitu di AMS. Dan setelah lulus dari AMS ini, beliau melanjutkan kuliah pada tahun 1931. Beliau ini meneruskan ke Fakultas Indologi atau ilmu yang mempelajari tentang Indonesia, bagian bidang ekonomi di Universitas Leiden, Belanda. Setelah sekian lama beliau ini belajar dan tinggal di Belanda, akhirnya pada tahun 1939 beliau ini memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Lalu 1 tahun setelah kepulangan beliau dari Belanda, yaitu tepat pada tanggal 8 Maret 1940, beliau ini dinobatkan menjadi Raja Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelarnya yaitu Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah jumeneng ingkang kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, gelar tersebut memiliki arti yaitu kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan, dan bahwa beliaulah panglima tertinggi angkatan perang pada saat terjadi peperangan, dan sultan pula lah yang merupakan penata agama yang pemurah. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini memberikan contoh seorang bangsawan yang demokratis. Dalam kepemimpinan beliau banyak sekali perubahan-perubahan yang beliau ciptakan. Pendidikan barat yang dia peroleh sejak beliau kecil ini tentu berpengaruh dengan cara berpikir beliau dan memberikan banyak alternatif budaya untuk beliau memimpin Keraton Yogyakarta di kemudian hari. Seperti tradisi yang ada di keraton yang menurut beliau ini kurang menguntungkan, ini beliau hapus dan diganti dengan alternatif budaya baru. Beliau ini juga tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri.
Bahkan ketika beliau ini mencari alternatif budaya baru, namun beliau ini tidak menghilangkan substansi yang memang harus dipertahankan dalam budaya tersebut. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini juga berpandangan luas. Beliau ingin mengembalikan kejayaan Keraton Yogyakarta pada tempo dulu. Beliau ini juga berkaca pada kejayaan Mataram karena konsep politik yang keagung binataraan, yaitu kekuasaan raja adalah agung binatara. Bahu dendo Nyakrawati, berbudi bawa laksana, ambek adil poromarto. Pandangan ini menjadikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi raja yang demokratis dan berprinsip kedaulatan rakyat, tetapi tetap berbudi bawa laksana. Beliau ini juga memiliki faham kebangsaan yang tinggi. Hal ini terlihat dalam pidato penobatan beliau, yaitu terdapat dua hal penting yang beliau ungkapkan, yaitu walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Dan perkataan beliau yang kedua yaitu, izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya. Selain itu, beliau juga memiliki sikap tegas, bahkan beliau ini mendukung Republik Indonesia dengan sangat konsekuen. Bahkan ya, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beliau ini segera mengirimkan amanat kepada Presiden Republik Indonesia yang menyatakan keinginan beliau bahwa Kerajaan Yogyakarta mendukung 100% pemerintah. Bahkan ketika ibu kota Jakarta ini mengalami kondisi darurat, beliau ini tidak keberatan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini juga mengizinkan para gerilya untuk bersembunyi di kompleks keraton pada saat terjadi serangan umum 1 Maret 1949. Dan ketika menjelang Jepang ini masuk ke Indonesia menggantikan penjajahan Belanda, para bangsawan ataupun petinggi pemerintah ini sudah berusaha membujuk dan juga mengajak Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini untuk mengungsi ke Australia atau ke Belanda gitu ya. Tetapi jawaban dari Sri Sultan Hamengkubuwono ini adalah, apapun yang terjadi saya tidak akan meninggalkan Jogja. Justru bila bahaya memuncak, saya tetap wajib ada di sini demi keselamatan keraton dan juga rakyat. Begitu kata beliau. Jadi tidak aneh nih kalau Sri Sultan ini ikut berjuang membela atau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perundingan-perundingan dengan Belanda, beliau ini juga memiliki andil yang cukup besar. Mungkin dalam sejarah-sejarah gitu sudah banyak dijelaskan bagaimana sikap beliau gitu, yaitu dalam membela tanah airnya, membela keutuhan keraton, dan memperjuangkan hak-hak rakyat atau kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tidak heran juga nih kalau beliau ini juga diberi amanat atau dipercaya untuk memegang beberapa jabatan di luar jabatan keraton. Dan jabatan-jabatan itu juga tidak mudah dan juga tidak enteng gitu. Jabatan-jabatan beliau di luar keraton yaitu setelah Indonesia merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sebelumnya beliau ini merupakan Sultan Yogyakarta yaitu pada tahun 1940. Lalu beliau ini menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pada tahun 1945 dan mulai ikut terjun ke dunia politik nasional. Dimulai dari gubernur militer untuk DIY yaitu pada tahun 1945 hingga 1949. Lalu di politik nasional beliau ini menjabat sebagai Menteri Negara
yaitu pada tahun 1946 hingga 1949. Menjadi Menteri Pertahanan Koordinator Keamanan Dalam Negeri, yaitu pada tahun 1949. Wakil Perdana Menteri pada tahun 1950 hingga 1951. Kemudian beliau ini menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 1952 hingga 1953. Lalu Ketua Bapekan pada tahun 1960 hingga 1962. Kemudian Ketua BPK yaitu pada tahun 1964 hingga 1966. Kemudian Waperdam bidang Ekuin yaitu pada tahun 1966. Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan pada tahun 1966 hingga 1967. Lalu Menteri Negara Ekuin pada tahun 1967 hingga 1973. Dan jabatan tertinggi beliau yaitu sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1973 hingga 1978. Hayo, pada tahu nggak? Pada masa kepemimpinan siapakah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia? Jawab di kolom komentar ya. Nah, tidak hanya jabatan-jabatan politik saja nih yang beliau terima atau diberi posisi-posisi yang penting di pemerintahan, tetapi beliau ini juga aktif dalam berbagai kegiatan. Beliau ini pernah menjadi Ketua Umum KONI Pusat, lalu Ketua Dewan Pembimbing Pariwisata Nasional, dan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Aktivitas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di dunia kepramukaan atau kepanduan ini telah dimulai sebelum gerakan kepramukaan di Indonesia ini lahir, yaitu sebelum tahun 1961 saat pendirian gerakan pramuka maupun awal-awal perjalanan gerakan pramuka. Tentu berkat pemikiran dan juga kebijakan-kebijakan yang beliau ambil untuk gerakan pramuka di Indonesia, sehingga gerakan pramuka bisa sampai sekarang ini. Nah, maka dari itu, sejarah gerakan pramuka di Indonesia tidak lepas dari sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, dalam sejarah kepanduan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang ada di Indonesia menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Nah, karena beliau ini merupakan Ketua Kuartir Nasional sejak pertama kali berdiri, dan beliau ini berhasil menyatukan organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia yang banyak itu ya, untuk bisa bersatu, melebur jadi satu menjadi Gerakan Pramuka. Maka tidak heran beliau ini dinobatkan menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Nah, beliau ini juga yang menerima Panji Gerakan Pramuka saat pertama kali Panji Gerakan Pramuka tersebut diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1961, yang mana tanggal tersebut 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Dan pada acara Jambore Dunia ke-13 yang dilaksanakan di Shizuoka, Jepang, yaitu pada tanggal 2 hingga 10 Agustus 1971, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini ikut serta berkemah dan memasak nasi goreng untuk sarapan bersama-sama. Nah, untuk adik-adik dan teman-teman tahu nih bahwa beliau ini sangat gemar sekali memasak, atau bisa dikatakan bahwa hobi beliau ini memasak. Dan beliau ini juga senang sekali ikut berkemah. Pernah nih pada saat itu ada perkemahan Wirakarya.
di Lebak Harjo, Malang Selatan pada tahun 1978. Nah, beliau pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, karena beliau ini suka sekali kemah dan kebiasaan ikut berkemah, beliau ini memutuskan ikut berkemah juga. Tetapi keputusan beliau ini membuat panitia di sana repot nih. Wah, ada wakil presiden ikut berkemah gitu ya. Karena memang sesuai dengan aturan protokoler untuk pengamanan gitu. Karena kan kalau wakil presiden yang ikut berkemah tentu pengamanannya juga harus lebih ketat. Jadi akhirnya Bupati Malang pada saat itu Bapak Suwiknyo ikut serta berkemah menemani atau mendampingi Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini. Nah, jasa beliau ini tidak hanya diakui di Indonesia saja, tetapi juga ke luar negeri atau ke internasional. Yang sudah aku sebutkan di awal tadi bahwa beliau mendapat anugerah tertinggi dan satu-satunya yang diberikan oleh WOSM atau World Organization of the Scout Movement, yaitu Bronze Wolf Award pada tahun 1973. Di mana penghargaan itu baru 4 orang di Indonesia yang bisa atau berhasil mendapatkan penghargaan tersebut, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang diberikan anugerah tersebut pada tahun 1973, lalu Abdul Aziz Saleh yang mendapat penghargaan di tahun 1978, John Beng Kiat Lim yang mendapat penghargaan di tahun 1982, dan yang terakhir yang mendapat penghargaan tersebut yaitu Letjen TNI Purna Haji Marsudi yang mendapat penghargaan di tahun 1985. Nah, tidak hanya itu saja, di tahun 1972 Sri Sultan ini juga mendapatkan penghargaan yaitu Silver World Award dari Boy Scout Amerika. Dan di gerakan kepanduan dan juga di gerakan pramuka, beliau ini mendapat julukan yaitu Pandu Agung. Julukan ini diberikan karena sosoknya yang mencerminkan seorang guru dan panutan bagi pramuka Indonesia. Dan pada bulan September 1974, ketika panitia dari Kuartir Nasional ini melakukan penggalangan dana karena tidak memiliki donatur, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini melakukan penggalangan dana dari kalangan pengusaha untuk mendapatkan dana tambahan untuk membantu pendidikan yang dilakukan pramuka. Saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga menyerahkan 1 unit mobil yaitu sedan Holden Statesman tahun 1974 untuk dilelang dan hasilnya diberikan kepada panitia seluruhnya. Lalu pada tanggal 1 Oktober 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit George Washington, Universitas Amerika Serikat pada pukul 4:30 dini hari. Pukul 04.30 waktu setempat. Seminggu kemudian, yaitu tanggal 8 Oktober 1988, jenazah beliau ini dikebumikan di Astono Saptoreng di Komplek Pemakaman Raja Mataram di Imogiri yang jaraknya sekitar 17 km dari kota Yogyakarta. Dan atas dedikasi beliau yang sangat besar terhadap gerakan kepanduan dan juga kepramukaan, maka 12 April tepat hari kelahiran beliau diperingati sebagai Hari Bapak Pramuka Indonesia. Dan itu tadi sedikit penjelasan aku mengenai biografi Bapak Pramuka Indonesia dan kenapa tanggal 12 April ini diperingati sebagai Hari Bapak Pramuka Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like-nya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya
supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.